Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Selasa 21 Januari 2025, oleh anugerah Tuhan kita ada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Mazmur pasal 36 ayat 8 dan 10. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan 9. Kualitas dari iman kita yang sebenarnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman seseorang akan teruji ketika ia diperhadapkan kepada kesukaran yang melampaui kemampuan manusiawinya untuk mengatasinya. Apabila keadaan berjalan dengan lancar dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi hanya bagaikan kerikil saja pada umumnya, orang akan bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika kesukaran yang sangat besar datang menghadang, di saat itulah akan terjadi perbedaan. Orang yang imannya rapuh akan merasa kesal kepadanya, sedangkan orang yang kokoh imannya akan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dirinya dalam mengatasi kesukaran tersebut. Oleh sebab itu, ada kalanya Tuhan menghadapkan kita kepada kesukaran agar supaya melaluinya kita dapat mengetahui kualitas dari iman kita yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan
Yesus Kristus berkati. Ujian seperti itulah yang dialami umat Tuhan menjelang mereka memasuki negeri Kanaan. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 14. Ketika mereka mendengar bahwa negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan ternyata dihuni oleh bangsa yang sangat kuat, maka hati mereka menjadi lemah dan mereka memberontak kepada Tuhan. Namun tidak demikian halnya dengan Yosua dan Kaleb. Kesukaran itu tidak membuat hati mereka menjadi gentar. Iman yang teguh di hati mereka membuat mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Mereka percaya Tuhan pasti akan menyertai umatnya dan memberikan negeri itu kepada mereka. Sikap yang berbeda ini bukan saja menunjukkan kualitas iman mereka, juga menentukan masa depan mereka. Berbeda dengan orang-orang Israel yang lemah imannya itu, Yosua dan Kaleb diizinkan Allah untuk mengalami berkat Tuhan, yaitu memasuki negeri Kanaan seperti yang telah Ia janjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Apakah yang seharusnya kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita merasa berputus asa oleh sebab besarnya kesukaran yang menghadang? Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita boleh menjadi berkat dengan iman kita yang sebenarnya. Kualitas dari iman kita sangat menentukan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan apa yang kita alami bisa membuat berkat ataupun menjadi manfaat, bermakna dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Mari kekasih Kristus, biarlah setiap pribadi kita sungguh taat, setia, dan kita sungguh menaruh iman kita hanya kepada Kristus, bukan kepada lingkungan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami karena ada kalanya kami merasa kesal kepada diri-Mu di saat kami menghadapi situasi yang sukar. Sebenarnya Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah dan bebas dari kesulitan. Namun Engkau berjanji akan menyertai diri kami di sepanjang hidup kami dan menggenapi firman-Mu tepat pada waktunya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah iman kami agar kami tidak mudah menyerah kepada kesukaran. Ajarlah diri kami untuk tetap percaya dan bersyukur kepadamu di dalam segala keadaan. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu, apapun yang kami alami dalam hidup kami saat ini, sesungguhnya hari depan yang indah sedang menantikan diri kami. Pagi hari ini, kami datang bersyukur dan terima kasih kepadamu. Pemeliharaanmu yang Engkau nyatakan kepada kami sepanjang malam hingga pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh menikmati kemurahan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Engkau juga telah membuka berbagai kesempatan bagi diri kami untuk mengisi hidup kami dengan kehidupan yang penuh makna dan tidak sia-sia. Kami bersyukur karena melewati segala keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Namun melalui Roh-Mu, Engkau senantiasa menuntun diri kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan sepanjang hidup kami sampai hari ini kepadamu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam kemurahan-Mu.
Kami yakin Engkau akan meneruskan karya-Mu di dalam hidup kami sampai sempurna pada waktunya. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Ampuni kami, kasihani kami, biar kami boleh hidup di dalam kemenangan-Mu, hidup dengan memiliki kualitas iman yang benar daripada Engkau, sehingga hidup kami bermakna. Nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, khususnya bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berada di Gang Kemundan, Swapen, Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi. Tuhan menolong mereka dalam aktivitas mereka pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Baik itu usaha pekerjaan, bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kasihanilah umat-Mu. Berkati mereka dalam kemenangan, dalam keberhasilan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka terus bersyukur dan memuliakan Engkau. Sembuhkan mereka yang sakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada semua umat Tuhan, spesial yang berada di Gang Kemundan, Swapen, Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini, bagi hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati, pimpin, bimbing hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga ia melakukan aktivitas tugas pekerjaan-pekerjaannya diberkati dan menjadi berkat. Tuhan jamah para pemimpin, rekan-rekan kerja untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam dan hidup di dalam takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hamba-Mu untuk menjadi berkat. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong, Papua Barat Daya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih, berkati suaminya, berkati anak cucunya, dalam semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing, di dalam pendidikan cucu-cucunya. Tuhan berkati mereka semuanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati anugerah-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan biarlah terus menjadi berkat kepada keluarga besarnya, kepada rumah tangganya, kepada anak cucunya, dan juga kepada semua orang yang ia kasihi dan ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, dan apa yang dikerjakan oleh tangannya, apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya di dalam pendidikan, diberkati dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan
memuliakan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong, Papua Barat Daya. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa hidup hambamu berjalan dalam rencana rancanganmu, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau, iman yang teguh kepada pribadi bukan kepada lingkungan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa mereka tetap taat setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Biar Tuhan segala rintangan, tantangan yang ia hadapi, dia akan hadapi dengan iman yang teguh kepada Engkau. Dan merupakan sebuah proses pertumbuhan yang terjadi saat dia harus menghadapi semuanya itu. Dan tidak membuat dia mundur daripadamu, tetapi semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hambamu menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hambamu, terus menyatakan kebenaran bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu Bapak Yan Pulung bersama dengan istri kekasih Ibu Leni Patandian dan kedua anak tercinta. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup sungguh mengasihi Engkau, ya Tuhan. Biar mereka berdua dan keluarga memiliki iman yang teguh, iman yang selalu berpatok kepada Engkau, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hambamu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil adanya. Demikian Tuhan terus juga memberkati apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka dalam pendidikan. Kekuatan Tuhan menyertai dan mereka boleh belajar dengan baik dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan berkati kedua hambamu dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Kasih Kristus turun bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan, kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kualitas dari iman kita yang sebenarnya adalah mengenal pribadimu, berjalan di dalam rencana rancanganmu, dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan. Shalom, salam MBC.